Perkenalkan, nama saya Veronica Luciana, mahasiswi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, dengan nomor pokok mahasiswa 1913-023027, ingin mempresentasikan materi kekuatan asam basa guna pemenuhan tugas mata kuliah Kimia Sekolah kelas 11. Berikut merupakan indikator dan kompetensi yang akan dicapai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baiklah, kemarin kita telah mempelajari tentang konsep pH dan pOH. Nah, untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang kekuatan asam basa. Tetapi sebelum itu, kalian amatilah tabel hasil pengamatan pengukuran pH larutan asam di samping ini. Dari tabel hasil pengamatan di samping, coba perhatikan untuk larutan HCl dan CH3COH 0,1 molar. Bagaimana nilai pH-nya? Nilai pH untuk larutan HCl 0,1 molar dan CH3COOH 0,1 molar berbeda, Bu. Baiklah, mengapa pada konsentrasi yang sama, larutan HCl dan CH3COH menghasilkan nilai pH yang berbeda? Sekarang, pertama-tama, amatilah nilai pH-nya. Berdasarkan hubungan matematik yang telah kalian dapatkan, hitunglah konsentrasi ion H+-nya. Ada yang bisa tuliskan di papan tulis? Saya, Bu. Sekarang, bandingkan konsentrasi H+ pada keduanya. Siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Konsentrasi ion H+ pada larutan HCl lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi ion H+ pada larutan CH3COH. Bagus, jadi keduanya ini memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar. Akan tetapi, konsentrasi ion H+ HCl lebih besar daripada konsentrasi CH3COH. Bu, apakah hal ini dikarenakan perbedaan kekuatan asam? Benar. Sekarang, kalian tuliskan persamaan reaksi pada keadaan awal, terionisasi, dan keadaan akhir. Ada yang ingin mencoba? Saya ingin menuliskannya, Bu. Oke, sekarang coba kalian perhatikan pada keadaan air asam klorida dan asam asetat. Informasi apa yang kalian dapatkan? Coba kalian lihat pada keadaan akhir masing-masingnya. Saya, Bu. Pada keadaan akhir, konsentrasi HCl sama dengan 0 dan menghasilkan ion H+, 0,1 molar dan 0,1 molar ion Cl-. Sedangkan pada asam asetat, dalam keadaan akhir masih terdapat sisa konsentrasi 0,099 molar CH3COOH dan terdapat 0,001 molar ion CH3COO- dan 0,001 molar ion H+. Benar sekali anak-anak, pada keadaan akhir HCl adalah 0, menunjukkan bahwa HCl terionisasi sempurna di dalam air menghasilkan ion H+ lebih banyak dari CH3COH. Nah, jadi didapatkan asam kot itu adalah larutan yang menghasilkan ion H+ lebih banyak, sedangkan CH3COH H+ yang dihasilkan itu lebih sedikit. Kemudian di bagian akhir itu terdapat sisa 0,099 molar. Nah, sehingga dapat dikatakan CH3COH itu asam lemah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ibu ingin bertanya, jadi bagaimana kekuatan asam itu? Jadi, Bu, kekuatan asam itu dapat diketahui berdasarkan banyaknya ion H+ yang dihasilkan dalam larutan. Sehingga semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan asam tersebut. Benar sekali. Kalau asam kuat dan basa lemah bagaimana? Bu, saya ingin menjawab asam kuatnya. Jadi asam kuat adalah senyawa yang di dalam air terurai sempurna menjadi ion-ionnya
ionisasi sempurna, sehingga di dalam larutannya terdapat banyak ion H+ yang dihasilkan. Bu, saya ingin menjawab asam lemah. Jadi, asam lemah adalah senyawa yang di dalam air hanya terionisasi sebagian, sehingga ion H+ yang dihasilkan sedikit. Oke, benar. Coba sekarang kalian sebutkan contoh asam kuat dan asam lemahnya. Ada yang ingin mencoba? Asam kuat contohnya HCl dan H2SO4. Asam lemah contohnya CH3COOH dan HF. Oke, baik. Mengapa suatu larutan memiliki kekuatan asam yang berbeda pada konsentrasi sama? Hal ini bergantung pada derajat ionisasi senyawa tersebut membentuk ion. Nah, derajat ionisasi ini dinyatakan sebagai berikut. Di samping, alfa sama dengan jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Ada yang tahu derajat ionisasi asam kuat itu berapa? Tidak, Bu. Coba gunakan data persamaan pada HCl, kemudian masukkan ke dalam rumus di samping. Dari yang telah didapatkan, jika zat mengion sempurna, maka derajat ionisasinya 1. Sementara, jika tidak ada zat yang mengion, maka derajat ionisasinya 0. Jadi, batas-batas derajat ionisasi itu alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1. Dan asam kuat itu termasuk terionisasi 100%. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sekarang kita menghitung pH asam kuat. Perhatikan di papan tulis. Untuk pH sama dengan min log H+. Nah, untuk H+ asam kuat ini, kita menggunakan rumus valensi dikali konsentrasi. Dari persamaan di papan tulis, berapakah valensi asam dan konsentrasinya? Valensi asam 1 konsentrasinya 0,1 molar. Oke, bagus. Valensi asam itu dilihat dari banyaknya H+. Coba sekarang kerjakan di papan tulis. Siapa yang ingin mencoba? Seperti ini, Bu. Oke, bagus anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan di papan tulis. Ini merupakan tabel hasil pengamatan untuk pH larutan basah. Coba perhatikan. Untuk larutan, NaOH 0,1 molar, kemudian NH4OH 0,1 molar. Hitung masing-masing konsentrasi OH-nya. Silakan tulis di papan tulis ya. Baik, Bu. Sekarang coba bandingkan konsentrasi OH- pada kedua larutan. Siapa yang ingin mencoba? Talia, apakah ingin mencoba? Saya, Bu. Konsentrasi ion OH- pada larutan NaOH lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi ion OH- pada larutan Na4OH. Bagus. Jadi, kedua asam ini memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar. Akan tetapi, konsentrasi ion OH- pada NaOH itu lebih besar daripada NH4OH. Bu, apakah ini juga dikarenakan perbedaan kekuatan basa? Iya benar. Sekarang, tuliskan menggunakan persamaan reaksi. Saya, Bu. Bagaimana keadaan akhir pada reaksi tersebut? Pada keadaan akhir, konsentrasi NaOH sama dengan 0 dan menghasilkan 0,1 molar ion Na+ dan 0,1 molar ion OH-. Sedangkan pada keadaan akhir masih terdapat konsentrasi 0,099 molar NH4OH dan terdapat 0,001 molar ion NH4+ dan 0,001 molar ion OH-. Benar. Lalu,
Yang mana yang terionisasi sebagian dan yang mana yang terionisasi sempurna? NaOH terionisasi sempurna dan NH4OH terionisasi sebagian. Nah, Ibu ingin bertanya untuk mendapat nilai tambahan kalian ya. Jadi, basa kuat itu apa dan basa lemah itu apa? Coba ada yang menjawab supaya mendapat nilai tambahan? Saya, Bu. Jadi, larutan yang merupakan basa kuat ini larutan yang menghasilkan ion OH- lebih banyak. Sedangkan pada NH4OH, ion OH- dan ion NH4 plusnya yang dihasilkan lebih sedikit, dan dalam larutannya pada NH4OH masih ada sisa sebesar 0,099 molar. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa NH4OH terionisasi sebagian dan NH4OH ini merupakan basa lemah. Oh iya Bu, berarti kekuatan basa itu dapat diketahui berdasarkan banyaknya ion yang terurai dalam larutan ya. Semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan basa tersebut. Benar sekali. Nah, jadi basa kuat adalah senyawa yang dalam air terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga di dalam larutan terdapat banyak ion OH-. Sedangkan untuk basa lemah adalah senyawa dalam air yang hanya terionisasi sebagian, sehingga OH-nya jauh lebih sedikit. Ada yang bisa menyebutkan contoh basa lemah dan basa kuat? Basa kuat NaOH, KOH, basa lemah NH4OH, dan aluminium hidroksida. Ya, rumusnya hampir sama. Cuma untuk basa kuat ini memakai OH- sama dengan valensi kali konsentrasi. Nah, Ibu ada soal nih. Coba tulis ya. Jika diketahui NaOH 0,01 molar, tentukan pH-nya. Coba Ivan kerjakan di papan tulis. Atau siapa yang sudah, silakan kerjakan di papan tulis. Seperti ini, Bu. Oke, bagus. Nah, sepertinya sudah waktu istirahat. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk derajat ionisasi asam basa lemahnya, kita bahas minggu depan serta perhitungannya ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Dipelajari lagi materinya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang. Siang Bu.